Laut Indonesia membentang luas, jadi habitat atau tempat hidup ikan yang melimpah ruah. Kekayaan keanekaragaman hayati bahari ini tak luput dari incaran nelayan asing yang ingin menangkap ikan tanpa izin di perairan Indonesia. Luasnya wilayah laut Indonesia jadi tantangan tersendiri untuk aparat yang bertugas mengawasi dan menjaga perairan. Bukan perkara mudah untuk menghalau dan menindak kapal nelayan asing pelaku illegal fishing. Namun upaya penegakan hukum harus tetap dilakukan, termasuk memberi efek jera bagi pencuri ikan yang mengancam sumber daya alam kelautan di wilayah Indonesia. Belawan merupakan wilayah pesisir timur Laut Sumatera Utara yang berjarak 24 km dari pusat kota Medan, dengan bentang luas wilayah sekitar 21,82 km persegi. Berbatasan langsung dengan Selat Malaka, kekayaan bahari di perairan sekitar Belawan menjadi incaran penangkapan ikan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Pencurian ikan di wilayah perairan Belawan tentu saja merugikan negara dan nelayan di sekitar pesisir Belawan, sangat merasakan dampaknya. Berkurangnya hasil tangkapan sangat dikeluhkan para nelayan pesisir Belawan yang umumnya menggunakan perahu kecil dengan alat tangkap seadanya. Berbeda dengan kapal-kapal asing yang menggunakan jenis kapal berukuran besar di atas 50 GT dengan menggunakan alat tangkap trawl, mampu membawa ikan hasil tangkap rata-rata puluhan ton dalam sekali berlayar. Praktis penghasilan kurang dikarenakan apalagi sekarang katrol itu zona tariknya itu kan udah nggak ke tengah lagi Pak, udah agak ke pinggir, jadi udah terkikis lah penghasilan untuk nelayan kecil. Itu sangat kami rasakan sekarang. Memang itu sangat mengganggu kalau kami sebagai nelayan tradisional, kalau kami lihat. Jikalau mereka menarik di bibir pantai, artinya apa? Bukan zona mereka, mereka tarik. Kurang lah Pak, nggak seperti biasa. Habis itu pendapatan suami pun jauh turun dari sebelumnya. Sementara kebutuhan sehari-hari nggak mencukupi karena dapatnya nggak ada. Alat tangkap jenis trawl atau jaring pukat macan dilegalkan di beberapa negara seperti Malaysia. Namun berbeda dengan aturan di perairan Indonesia karena alat penangkapan ikan ini bisa merusak biota laut dan menyebabkan produksi ikan tangkap berkurang drastis. Tentunya merusak. Namun yang perlu kita ketahui, Selat Malaka ini dasar perairannya lumpur, sehingga dampaknya tidak lebih parah kalau dia perairan berkarang, akan hancur. Karena lumpur memang merusak juga karena semua ikan-ikan kecil akan masuk ya ke alat tangkap tersebut dan memang sangat aktif alat tangkap tersebut. Itu loh. Dan ratusan bahkan ribuan kapal setiap hari beroperasi menggunakan alat tangkap tersebut. AKP kumpul. Sesuai perintah dari pusat, ada TO kapal asing. Kita diperintahkan untuk segera meluncur. AKP siap? Siap. Untuk itulah, petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Ditjen PSDKP Belawan Medan secara rutin berpatroli di perbatasan Selat Malaka, Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP 571. Anjungan haluan di depan ada kapal nelayan masuk. Ganti. Dalam menjalankan tugasnya, PSDKP Belawan Medan memiliki armada patroli sebanyak 3 kapal. Salah satunya kapal pengawas Hiu 01 berukuran 88 GT. Kapal buatan Palindo ini telah beroperasi di perairan Belawan dari tahun 2002.
yang memiliki keunggulan performa bodi kapal yang kuat, kecepatan maksimal mencapai 17 knot serta jangkauan pendeteksi kapal yang akurat. Kapal pengawas Hiu 01 dengan memiliki personil 12 orang ini bertugas menghalau kapal asing yang menangkap ikan di perairan Belawan, Selat Malaka. Selain memiliki stabilitas bagus, kapal pengawas Hiu 01 dengan memiliki ukuran panjang 28 meter sangat baik untuk pengawasan dan mempermudah dalam melakukan pemeriksaan kapal ikan, serta mampu melakukan manuver pengejaran dan pemberhentian kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia di laut. Dari tahun 2020 hingga tahun 2022, kapal pengawas Hiu 01 PSDKP Belawan Medan telah menangkap 10 kapal ikan asing berkebangsaan Malaysia dan 1 kapal keruk pasir di tahun 2022. Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan penghargaan atas prestasi keberhasilan kapal Hiu 01 yang telah melakukan penangkapan kapal asing berkebangsaan Malaysia. Penangkapan kapal illegal fishing biasanya diawali dari deteksi yang dilakukan di Command Center, Pusat Pengendalian atau Pusdal KKP. Deteksi awal ini akan divalidasi dengan data-data lain, salah satunya dari air surveillance atau pemantauan udara. Melalui pemanfaatan Vessel Monitoring System atau VMS dan teknologi satelit komunikasi, memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan sebagai proses perbaikan yang menghasilkan pengurangan aktivitas perikanan ilegal. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi VMS, Direktorat Jenderal PSDKP merancang sistem yang terintegrasi, yakni Integrated Surveillance System atau ISS. Dilakukan dengan cara overlay data VMS dengan data-data yang diperoleh melalui sarana pemantauan lainnya, seperti radar pantai atau coastal radar dan marine surveillance aircraft atau MSA. Untuk merespon eskalasi kerawanan tersebut, maka Integrated Surveillance System atau ISS menjadi pilihan strategi operasi kapal pengawas untuk melumpuhkan kapal-kapal pelaku illegal fishing tersebut. Pemantauan itulah yang menjadi dasar awal untuk menuntun kapal pengawas laut Indonesia bergerak mengejar kapal pelaku illegal fishing. Untuk pola operasinya tentunya berdasarkan kepada rencana operasi yang sudah dibuat ya sepanjang tahun. Kemudian juga ada mekanisme perondaan, jadi kita eksis, menunjukkan kita eksis ada di laut. Dan yang paling penting juga kalau ada informasi dari hasil pemantauan dari Pusdal di pusat, itu nanti informasi tersebut tentunya akan segera kita lakukan dengan pengejaran di laut. Proses penindakan di lapangan pada prakteknya memang penuh dengan tantangan. Aksi kejar-kejaran dengan kapal pencuri ikan sering terjadi di perbatasan. Saat kapal pelaku illegal fishing sudah masuk perairan internasional, penindakan tegas cenderung sulit dilakukan. Kalau di Selat Malaka sering terjadi karena memang ada zona abu-abu Pak ya, karena belum ketemu kesepakatan dua negara masalah batas, jadi ada zona abu-abu. Ya di situ memang ya tempat mereka operasi, ketika melihat ada patroli Indonesia, mereka langsung lari ke wilayah dia, perairan Malaysia. Jadi ya dengan cara kayak gitu kita ganti pola operasi Pak. Jadi ya kita gerak biasanya malam hari sampai di perbatasan, jadi kita sergap di saat mereka sedang melaksanakan penangkapan ikan. Tak hanya melarikan diri, nelayan pelaku illegal fishing bahkan kerap melawan aparat pengawas laut Indonesia. Waktu kami mau menangkap kapal pelaku illegal fishing ini, mereka melakukan perlawanan dengan memutar kemudi full
Cikar, sehingga kapalnya itu mutar, Pak. Jadi kami itu untuk mendekat itu mengalami kesulitan. Jadi mau nggak mau, kapal kami itu menabrakkan biar bisa mendekat di kapal tersebut dan kemudian saya lompat. Tetapi risikonya di kapal kami pun haluan sobek. KPU 01, persiapan peran pemeriksaan, persiapan peran pemeriksaan. Kapal ikan yang berada di haluan KPU 01, stop mesin, stop mesin. Kami akan melakukan pemeriksaan. Nakoda siapkan dokumen kapal Anda. Nakoda siapkan dokumen kapal Anda. Petugas patroli PSDKP Belawan Medan tidak hanya menindak pelanggaran hukum untuk kapal asing saja. Kapal-kapal lokal yang dicurigai terdeteksi melakukan pelanggaran administrasi tak luput dari pemeriksaan petugas patroli. Kapal nelayan lokal yang berlayar menangkap ikan wajib memiliki dokumen yang harus dibawa antara lain surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar dan surat laik operasi atau SLO. Ketiga dokumen ini harus keluar izinnya sebelum melakukan pelayaran untuk menangkap ikan di perairan Laut Indonesia. Namun, jika ada kapal yang masih melakukan pelayaran padahal tidak memiliki dokumen tersebut, petugas patroli akan membawa kapal lokal tersebut ke daratan dan melarang melakukan pelayaran sebelum surat izinnya keluar. Baik, terima kasih Pak, dokumen Bapak ini lengkap. Cuman masa berakhirnya ini bulan Juni Pak ya, 2003 nanti segera diurus. Intinya bahwa kami memberikan edukasi buat kapal ikan. Kalau seandainya memang izinnya itu belum ada, ya segera diurus Pak ya. Karena memang PSDKP itu adalah sahabat nelayan. PSDKP Sahabat Nelayan tak hanya sekedar slogan semata. Aksi humanis petugas patroli kerap ditunjukkan sebagai sikap kepedulian petugas terhadap nelayan yang sedang mencari nafkah di laut. Salah satunya membagikan makanan kepada nelayan yang sudah kehabisan bekal selama mereka melaut mencari ikan. Selama periode tahun 2014 hingga 2019, pemerintah memberlakukan kebijakan penenggelaman untuk kapal-kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Di sini hiu. Setelah hitungan kelima, laksanakan penenggelaman kapal. 5, 4, 3, 2, 1. Laksanakan. Kapal meledak yang satu. Perairan Selat Malaka, Belawan Medan ini jadi salah satu lokasi penenggelaman kapal asing yang terlibat illegal fishing. 2 kapal ditenggelamkan di sini pada Senin 22 Februari 2016. Pada hari yang sama, sedikitnya 31 kapal asing pelaku illegal fishing ditenggelamkan di sejumlah perairan di Indonesia. Proses penenggelaman kapal itu bisa kita lihat dari, atau prosedurnya diatur dari 3 sisi. Pertama, penenggelaman yang dilakukan pada saat proses pengawasan, yaitu yang dilakukan oleh kapal pengawas. Jadi dalam rangka melaksanakan tugas, ketika ada kapal tersebut melakukan perlawanan dan telah jelas ada tindak pidananya disertai dengan bukti permulaan yang cukup, petugas pengawas perikanan dapat melakukan tindakan berupa penenggelaman kapal. Itu dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan. Dalam hal ini masih ranahnya pengawas perikanan. Yang kedua, itu dalam ranah penyidikan atau penuntutan. Ketika barang itu dianggap biaya perawatannya terlalu besar, itu bisa dimusnahkan atau dianggap berbahaya bisa dimusnahkan. Itu bisa dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Itu dilakukan oleh penyidik dan jaksa selaku penuntut umum. Nah, yang terakhir itu dilakukan oleh eksekutor dari kejaksaan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan
yang amar putusannya adalah di mana barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Selama Oktober 2014 hingga Oktober 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memusnahkan total 556 kapal ikan ilegal. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing merupakan wujud ketegasan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya, meski dalam prakteknya muncul dilema akibat kebijakan ini. Di antaranya, pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal-kapal yang ditenggelamkan. Biasanya ada sisa limbah misalnya dari sisa minyak atau dari sisa oli atau dari serpihan-serpihan kecil dari kapal tersebut yang bisa ditabrak kapal lain. Namun biasanya dulu kita mengantisipasi minyak dan oli terlebih dahulu dikosongkan, biasanya dulu itu minyak, oli segala macam kita buang terlebih dahulu. Cuman walaupun dikosongkan pasti masih ada residu yang tinggal di dalam, ada sisa-sisa sedikit. Sementara itu, sepanjang 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menangani 137 kasus pelanggaran administratif dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Dari 137 kasus ini, 70 kasus diantaranya telah dikenai sanksi administratif dan 59 kasus lainnya diproses hukum secara pidana. Selasa 31 Januari 2023, kapal pengawas Hiu 08 menangkap kapal KM KHF 2095 yang menggunakan alat tangkap troll dengan jumlah awak kapal 4 orang berkebangsaan Kamboja. Kon Keang, nakoda yang berusia 38 tahun ini mengaku jera dan tak ingin berlayar lagi di perairan Indonesia dan berharap cepat pulang ke negaranya. Bong ôn chụp mau ở lại nâng tật đầy cái tê còn mau việc cái chạp được nhom chăng á, tật đầy đầu tê nâng nó còn mau cái chạp được nhom mà ba nơi này không, tại Nam rồi nơi ta không trung, tại học chọc đây mình ấy tê, còn là về bàn tới na. Rap bong ôn dương to mê phong chụp mau ở lại nâng. Menindak kapal-kapal asing ilegal yang mencuri ikan di wilayah hak berdaulat Indonesia tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau tenggelamkan dulu, zamannya Ibu Susi, Menteri kita yang dulu, itu adalah saat dimana kita butuh pengakuan ya, eksistensi gitu loh. Bahwasanya memang sumber daya laut kita yang dicuri itu kita tegas terhadap pelaku pencuri ikan di wilayah kita, sumber daya ikan kita. Nah, jadi kita eksis di mata dunia internasional ya, sehingga ada efek deteren. Pada waktu itu kita sama-sama ingat ada lebih 1000 kapal Cina mungkin yang menjadi sekarang ada di dasar perairan kita gitu ya. Paradigma baru lahir. Paradigma yang ingin menempatkan penindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing seiring dengan pemikiran tentang kemakmuran nelayan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Caranya dengan memanfaatkan kapal-kapal sitaan dari tangan pelaku illegal fishing yang telah dijatuhi hukuman. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 7 Maret 2023 di Jakarta. Kita ambil, kita manfaatkan, kita berikan kepada nelayan. Jadi yang nelayannya tadi misalnya kapalnya kapal kecil, lalu kemudian kita berikan itu mereka bisa berkelompok. Itu salah satunya.
Tapi kalau tidak kita berikan kepada nelayan, kita berikan kepada untuk kepentingan riset misalnya. Untuk Bapak Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Sakti Wahid Trenggono saat ini mendorong kebijakan. Ini pun sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Di situ dijelaskan di pasal 76C menyatakan bahwa kapal yang berstatus inkrah aset negara ini bisa dimanfaatkan untuk kelompok nelayan. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Menteri, kita memiliki program yang namanya Kampung Nelayan Maju. Nah, diharapkan dengan proses pengajuan kepada DJKN melalui kejaksaan, diharapkan keluar putusan status pemanfaatan dari DJKN, kemudian kejaksaan menyerahkan kepada Kementerian Kelautan Perikanan, dan diharapkan KKP sebagai pembina nelayan akan menyerahkan kapal tersebut kepada nelayan. Nah, tentunya bisa dimanfaatkan. Jadi kebijakan sekarang adalah bagaimana cara kita memanfaatkan dari kapal yang kita tangkap. Tak lagi ditenggelamkan. Pemanfaatan kapal pelaku illegal fishing kini jadi pilihan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini sudah dilandasi dasar hukum yang kuat. Kebijakan pemanfaatan kapal sitaan telah mendapat payung hukum dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Payung hukum itu diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 yang dikeluarkan pada tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengusulkan rencana hibah-hibah kapal-kapal ikan ilegal ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan agar kapal pelaku illegal fishing yang telah disita untuk negara dapat bermanfaat. Jangan sampai kapal tersebut menjadi terbuang sia-sia tanpa bisa bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Yang dihibah itu bisa memberikan, kalau ke nelayan bisa meningkatkan taraf hidup mereka jika mereka mengoperasikan kapal itu dengan baik dan efisien, bisa memberikan penghasilan. Dan kalau dia diberikan ke lembaga pendidikan atau institusi pendidikan, dia bisa memberikan daya dorong untuk pengaplikasian ilmu mereka yang mereka pelajari di kampus dalam praktek di kapal tersebut, dan membantu transformasi teknologi, karena teknologi kapal asing yang kita lihat pada saat ini lebih canggih daripada teknologi kapal kita. Selain pemanfaatan untuk keperluan pendidikan, pelelangan terhadap kapal sitaan memberikan manfaat berupa tambahan pendapatan bagi negara melalui PNBP. Jadi beberapa kali kapal ikan Malaysia yang kita proses akhirnya dilelang. Dan dilelang itu biasanya kalau kami di sini di atas 1 M harganya. Jadi benar-benar yang lelang murni. Gitu loh, bukan lelang. Seringkali kita tahu lelang itu paling hanya 200 juta, 300 juta. Tapi kalau khusus kami di Belawan, nilainya biasanya lebih, bahkan mencapai pernah 1,8 M masuk ke negara. Dari pelelangan 7 kapal ikan barang bukti Kejaksaan Negeri Belawan, Medan, Sumatera Utara, negara mendapatkan 5,7 miliar rupiah pada tahun 2022. Sementara secara nasional, pendapatan yang didapat melalui lelang kapal sitaan ini mencapai 611,8 miliar rupiah. Dengan adanya peraturan pemanfaatan kapal untuk kepentingan masyarakat khususnya nelayan, tentu saja didukung para nelayan yang menggantungkan mata pencahariannya di perairan laut Indonesia. Mereka berharap taraf hidup perekonomian nelayan akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya kalau memang ada seperti itu peraturan yang akan dibuat pemerintah ke depannya, masyarakat mendukung. Ya berharap sekali nelayan itu dari hasil pelelangan kapal tangkapan itu dampak bagi nelayan itu ada. Ya baik mau dari program, dari apa segala hal, ya pasti positif untuk nelayan itu ada. Kalau itu ada kebijakan pemerintah seperti itu, ya kami berharap itu terrealisasi kebijakan yang direncanakan itu.
Kalau yang terbaik ya saya sebagai istri nelayan setuju. Paradigma baru dalam penanganan kapal illegal fishing telah berjalan. Paradigma yang menempatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bukan hanya semata-mata menjaga kedaulatan dan menindak pelanggaran, tetapi juga ikut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. PSDKP Sahabat 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 Nelayan. Nah.